Kembali lagi bersama live kita pada malam hari ini, seru-seruan bersama. Deng 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 deng. Sisa 6 hari lagi mendekati ke acara yang namanya DOA untuk Indonesia, ya, DOA for Indonesia. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman semua yang pengen belajar sistem DOA. Banyak yang nanya, gimana caranya Pak? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Please welcome, datang ke acara DOA for Indonesia. Ya, jadi bisa ikut datang, mampir aja ya, kayak gitu. Oke? So, nanti Anda bisa belajar di situ dan seru-seruan sama-sama supaya ngerti bagaimana caranya tepatnya melepaskan emosi. Saya akan mengajarkannya kepada Anda ya di acara itu. Jadi, cara masuknya di mana? bit.ly.com/DOA Indonesia. Ya, jadi bit.ly.com/DOA Indonesia. Silakan buat masuk, bisa belajar di sana nanti bagaimana caranya melepaskan emosi bawah sadar yang nyangkut di dalam diri kita. Ya, kita buang-buangin semuanya. Nanti tepatnya tanggal 8 saya akan bawakan acaranya ya. Jadi supaya teman-teman bisa belajar buang-buangin emosinya. Ya. Terus ada yang nanya, Pak, kalau misalkan saya belajar buang emosi, apakah pasti bisa ngebuang emosinya? Kata dia gitu, ya. Jadi kembali lagi, setiap manusia itu emosinya dia beda-beda semua, ya. Ibaratnya kalau Anda belajar, Anda jadi bisa buat buangin emosinya. Nah, ibaratnya kalau misalkan Anda belajar berenang, ya, Anda akan bisa berenang. Kalau misalkan Anda nggak bisa kalau Anda belajar berenang dan nggak bisa berenang, Anda belajar lagi, ya. Jadi kayak saran saya, ya, kalau misalkan mau belajar, ya jangan 1 kali 2 kali, ya. Jadi kayak Anda ngulang, repeat juga boleh supaya lebih paham lagi. Bentar ya, ini kayaknya agak kotor yang di sini lensanya, saya lap dulu. Jadi ada yang kemarin nanyain sama saya, Coach Reo, saya udah belajar ngelepasin emosi, saya coba buang, ada emosi yang belum kebuang. Nah, gimana caranya? Saya rekomen datang lagi aja di kelas, ya, belajar lagi gitu ya. Karena kembali lagi, kadang kayak kita belajar berenang, mungkin nggak langsung 1 kali datang itu langsung bisa berenang total gitu ya. Walaupun yang lain pada bisa gitu ya. Jadi ini sangat berbeda sama berenang. Kalau Anda lihat kayak kemarin lagi di kelas tuh, mereka rata-rata pada bisa buang emosinya gitu. Rasanya ringan, plong 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 plong. Tapi mungkin ada 1-2 orang yang mungkin nggak langsung kerasa transisinya itu signifikan. Nah, karena apa? Setiap orang punya beban emosi yang berbeda-beda. Bisa jadi bertahun-tahun dia udah simpan segala macam, terus nggak bisa hilang-hilang, ya. Jadi akhirnya nyangkut sehingga ya jadi kesulitan gitu ya. Jadi kayak nggak bisa dibuang langsung sekaligus. Nah, makanya ada yang kadang-kadang butuh bantuan langsung ya, ditangani one on one gitu ya, di dalam session personal yang jadi dibantu diberesin langsung. Nah, ada juga memang yang ketika datang mereka belajar sekali aja, mereka langsung bisa aplikasikan, apply kepada diri mereka sendiri dan bisa ngebuang emosinya langsung. Intinya adalah saya selalu kayak, makanya saya bilang kan, kalau misalkan di sana saya garansi kalau misalkan Anda nggak bisa dan nggak ngerasain manfaat sama sekali, menurut Anda nggak berguna ikut kelas saya, ya sudah, Anda ajukan refund saja. Itu karena ibaratnya, karena saya paham banget kalau emosi itu pasti bisa dilepaskan, ya tinggal Anda mau belajar apa enggak, mau coba apa enggak. Kalau Anda mau coba eksperimen, cobain, ya nggak nanya-nanyain apa segala macam, Anda bisa lakukan saja, pasti Anda akan bisa melepaskan emosinya. Kata Kak Aisyah 83, kendala saya di biaya kok, ya nggak apa-apa, kalau ada terkendala biaya bisa datang ke kelas gratis ya, nanti akan ada di bit.ly.com, nih aku kasih alamatnya ya, .com. Ini tolong mendaftarkan diri di sini. Jadi sekarang selagi ada yang gratisan, nanti kalau kedepannya saya udah nggak ada gratis-gratis lagi. Jadi karena ini lagi PPKM, jadi saya buka gratis ya. bit.ly.com/DOA Indonesia ya. Jadi Anda bisa join ke sana. Buat teman-teman yang udah pernah ikut, datang lagi aja, hadir. Nggak ada salahnya kok dengan belajar berkali-kali. Saya buat ngebuang emosi saya tuh 10 tahun loh pencarian, ya kan, ngider belajar sana sini. Ya, kalau misalkan sampai Anda aja nggak mau investasi waktu, nggak mau belajar, sampai yang gratis aja nggak mau datang, udah deh, ibaratnya tanda kutip ya, mampus aja sekalian gitu. Ibaratnya kalau sendiri nggak mau coba, ya saya juga bingung gimana masa mesti saya yang jorokin. Tenang aja, Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Jadi kalau Anda tidak mau mengubahnya, saya udah kasih tahu caranya. Saya udah kasih tahu nih, Anda tinggal belajar di sana. Masih udah daftar doang terus nggak datang lagi.
terus nanyain gimana caranya lagi, aduh pusing gua ya. Jadi mendingan kembali lagi, Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Ya, hanya Anda yang bisa mengubahkan keadaan Anda. Kalau Anda mau, ya Tuhan akan ikut campur tangan mengubahkan hidup Anda. Ya, jadi kalau misalkan Anda sendiri udah dikasih yang gratis, ibaratnya nggak datang juga, masih dicuekin. Kemarin soalnya ada loh ya, yang gratis-gratis tuh, maaf teman-teman ya, bukannya apa, saya sering kali kayak ngeliat gitu ya, memang kalau bayar itu lebih enak gitu. Kenapa? Satu, yang bawain trainingnya enak, dapat duit, ya kan, gue dapat uang jajan lagi. Terus yang gratisan itu kayak yang bayar juga jadi kayak lebih komitmen. Ini katanya Kak Olga, bener banget, kalau gratis nggak dapet feel-nya, betul ya. Kadang ada orang gratis, wah gratisan nih, kayaknya dapetnya tuh kayak nggak seru gitu ya, nggak keluar duit tuh, kayak bawah sadarnya tuh nggak ke kontrak gitu loh. Makanya kenapa kemarin saya bikin harganya sempet yang bukan harga ya, pas lagi fobia kelas fobia saya bikin gratis ya, kelas fobia. Bayangin yang daftar ada sekitar 50-an orang gitu ya, kelas fobia. Terus saya seleksi, terus abis itu dari sekitar segitu udah beres ya. Ternyata pas hari H banyak yang nggak dateng gitu ya. Jadi yang kayak gini nih kalau katanya Kak Olga, gratis itu mental miskin. Betul sekali ya. Seringkali orang yang kayak maunya gratisan, kok saya susah. Jadi kayak kalau susah itu kayak nge-label diri sendiri susah, sulit gitu ya. Dan nggak nyari cara lagi kadang-kadang gitu ya. Kayak saya dulu waktu pas saya lagi susah-susahnya ya, saya mau ikut training, katanya trainingnya bisa ngubahin hidup saya gitu kan. Beneran gak sih? Iya gitu. Saya ikut, bayarnya waktu inget banget 2.800.000. Itu pertama kalinya saya ikut kelas training yang bener-bener ngubahin hidup saya. Itu saya bayar 2.800.000 waktu itu. Dan it's really worth it gitu. Kenapa? Karena semenjak dari situ tuh hidup saya berubah. Walaupun waktu ikut saya gak punya uang. Ya, saya pinjam sama kenalan saya gitu ya, akhirnya dikasih pinjam yang sampai kayaknya sampai sekarang saya belum lunasin ya. Ya ini baru inget lagi ketika di ngomongin ya, oh iya saya pernah pinjam sama dia ya, belum saya lunasin. Ya, saya mesti ngomong kayaknya ke orang ya, tapi enggak lah, saya udah kasih banyak value ke dia. Maksudnya secara spesifik saya memang belum ngelunasin, tapi saya udah kasih lebih banyak nilai ke dia ya, yang artian perbantuan udah banyak banget gitu ya. Jadi seru-seruan lah sama-sama. Karena apa? Merasa bersyukur karena dulu pernah dibantuin sama beliau ya. Jadi seperti itu. Katanya Dokter Imok, saya juga ikut seminar, selalu berusaha jadi lebih tanggung jawab dengan uang yang dikeluarkan. Betul. Besok-besok saya harus keluarinnya lebih mahal lagi kayaknya ya. Jadi kayak besok-besok jangan dikasih gratis, jangan dikasih murah, harus mahal gitu ya. Jadi mungkin nanti waktunya naikin harga lagi. Terima kasih teman-teman semua buat yang sudah menikmati kemarin, dapat harga spesial banget, super ultra murah. Cuman berapa kemarin? 397.000. Gila, murah banget, sumpah. Gila ya, kalau Anda pernah ngider keliling-keliling ke seminar, training ke training, ngider ke coach, trainer, terapis, Anda akan ngelihat seberapa berarti dan murahnya kemarin ilmu yang dikasih. Dan ini sekarang nanti dikasih gratis. Katanya Kak Feni jangan dimahalkan. Ini juga contoh salah satu yang mental miskin dari dulu nggak selesai. Karena ketika lihat selalu namanya Cifeni mulu yang muncul. Katanya Kak Olga, jangan takut mahal, biar semua ada value-nya, baik yang ngajar dan yang terima ilmunya. Terima kasih Kak Olga, dapat nilai 100, ya luar biasa sekali. Thank you, jos banget. So teman-teman semua, ya semakin hari semakin happy, semakin asik. Nanti buat yang gratisan, setiap hari udah lepaskan emosi aja di sini. Karena kita setiap hari kan bener-bener ya gratis di sini ya di TS. Anda melepaskan emosi setiap hari, saya pandu gratis. Jadi kalau misalkan Anda mau yang gratis, mau yang promo, nggak ada promo sekalian yang gratis ya. Jadi Anda bisa pilih mau yang gratis di sini yang live setiap hari ya. Ya tinggal ikut. Katanya Cifeni yang murah nggak dapat ikut. Ini setiap hari gratis malah ya. Jadi silakan ikut yang gratis aja. Jadi jangan pilih yang murah, antara gratis atau sekalian bayar gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Dinda Rizky. Cara menemukan penyebab pola kejadian negatif berulang gimana kok? Perlu diuraikah? Pakai journaling?
Tidak ya. Jadi kalau misalkan adalah sebuah kesalahan kalau kita harus menemukan pola berulang dalam hidup kita itu sumbernya dari mana. Jadi dulu kita menyangka bahwa kalau misalkan Anda kayak pola berulang, itu artinya kita harus cari tahu polanya apa yang menyebabkan itu semua. Sehingga baru bisa dilepaskan. Tapi tidak. Jadi pastinya Anda bisa langsung buang emosinya sendiri ya. Kalau misalkan Anda udah tahu caranya, sequence-nya di OA, langsung tinggal buang aja. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak usah tahu kapan munculnya, pertama kalinya seperti apa, kejadiannya bagaimana. Itu nggak perlu tahu, bisa dibuang langsung dari atas ya, kayak gitu. Ada yang nanya, kok kelas advance sama private lebih mendalam yang mana yang dikupasnya? Ya, kalau private saya akan bantu Anda untuk menyelesaikan masalah emosinya. Ini katanya Cihelmi, mantap kok ikut kelas 397, hilang semua rasa takut corona saya, sekarang jadi happy. Oke, great, thank you buat sharingnya ya. Jadi kalau kelas advance sama private itu beda. Kalau advance Anda belajar selama 4 hari, ya kali 4 jam, ya kan, 3 jam kelas, 1 jam tanya jawab. Jadi kalau ada 4 jam kali 4, berarti Anda akan dapat 16 jam bersama dengan saya. Kalau misalkan Anda private, saya akan bantu handle masalah Anda, ya satu masalah yang Anda kasih, saya akan bantu handle selama 1 jam. Ya, jadi kalau misalkan Anda kelas private, tentu beda sama kelas advance. Kalau menurut saya lebih rekomendasikan kelas advance, karena kelas advance kita bisa belajar lebih banyak. Ya, jadi seperti itu. Banyak pilihan, kata Dokter Imok. Bener banget, ya kan? Sampai yang gratis, masih ada 2 nih yang gratisan, ya kan? Yang kelas DTK gratis. Ya, jadi kalau mau ikut bisa ada lagi, ada 2 lagi. Jadi di minggu ini ada 2 kelas gratis, 1 kelas murah yang kemarin udah dikasih dalam rangka PPKM, semuanya sudah diberikan. Ya, jadi kalau masih nuntut lagi mau yang murah, ya itu kita mesti cek pola bawah sadar kita bahwa kita sedang dalam keadaan mental miskin, ya, pola mental kemiskinan, atau kita lagi masuk dalam mode hemat. Ingat di kitab suci dikatakan ada orang yang berhemat mati-matian tapi mereka tetap hidupnya susah. Ya tidak bersusah tapi mereka berkelimpahan hidupnya. Nah, jadi kita perlu benerin juga mindsetnya. Berani berinvestasi adalah salah satu dari hal yang penting dalam kehidupan yang saya rasakan. Ketika saya berani untuk membayar orang lain, ya ibaratnya kalau dari Access Consciousness itu Gary Douglas sering cerita yang disebut dengan generosity of spirits, ya, adalah keinginan kita untuk berbagi kepada orang lain sehingga mendatangkan kebaikan dan kita nggak takut kalau kita akan jadi miskin. Ibaratnya gini, kalau kita pegang uang kita itu ya, ibaratnya gini, aduh gue punya duit segini, gue harus jagain banget gitu ya. Kayak Smigol, kalau tahu-tahu Smigol tuh yang di film Lord of the Ring yang My Precious gitu ya. Jadi kayaknya nggak mau kalau misalkan duitnya tuh sampai kayaknya perutnya tuh setengah mati gitu, buat keluar uang aja kayak orang ya itu yang dibilang orang susah gitu ya. Jadi kayak nggak mau keluar duit sama sekali karena takut kalau sampai diambil uang saya habis semua, saya udah nggak punya uang lagi. Artinya apa? Selalu kalau misalkan kita sampai susah keluar uang, artinya di sini kita tanpa kita sadari ataupun kita sadari, kita percaya bahwa cari uang susah. Kalau uang saya dipakai, nanti uang nggak datang lagi. Kalau uang saya dipakai, nanti saya nggak punya uang lagi. Kalau ini dihabisin, saya nggak punya lagi yang tersisa, nggak ada yang terpegang lagi buat hidup saya. Nah, akhirnya jadi itulah yang bikin kita nggak punya uang terus. Karena apa? Secara tidak kita sadari di dalam bawah sadar kita percaya bahwa kalau uang saya kasih orang, kalau orang kasih sesuatu sama saya nggak boleh ngasih dia duit. Pokoknya harus saya ambil terus. Ini jadi kayak masuk dalam mode lack di saat kita ibaratnya dipenuhi dengan ketakutan akan kemiskinan. Kita takut uang kita habis, kita takut miskin. Akhirnya kita selalu cari yang gratisan, kumpulin yang gratisan, ataupun misalkan ya kita jadi takut buat bayar orang. Padahal orang udah bekerja. Ibaratnya misalnya begini. Beliau cerita ada pembantu, dia bilang di tempat saya bayar $40 per jam, dia bilang. Kalau di tempat lain ada yang bayarnya cuma $20 per jam, setengahnya, dia bilang. Gue berani bayar pembantu gue lebih mahal dibandingkan mereka, karena kalau di Amerika tuh mahal ya, $40 per jam. Kalau Anda kalikan itu berarti sekitar 600.000 1 jam.
jadi pembantu ya, jadi helper di sana. Wow, lumayan ya. Ya dulu itu salah satu yang lumayan banget gitu. Jadi dia bilang gue nggak pusing bayar pembantu. Dia bilang 600.000 per jam. Kenapa? Karena dia kerjanya bener-bener semangat banget, rapi banget. Terus gue nggak pernah ada satu barang gue pun yang dicolong. Dia bilang ada yang satu kenalan gue maunya bayar murah-murah, terus kalau bisa habis peras sampai nggak ada harganya sama sekali gitu ya, semurah-murahnya sampai habis-habisan. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Barangnya sering dicolongin, dia bilang katanya. Ya, jadi gue nggak pernah tuh ada masalah kesulitan kayak sampai barang gue dicuri orang apa segala macam, itu nggak ada kata dia. Jadi kayak selalu aman semua gitu. Karena apa? Ya gue bayar sesuai dengan ya kerja kerasnya mereka. Ketika mereka bekerja keras, mereka menilai orang lain ya. Ketika kita bisa menilai orang lain akan menilai kita. Karena kembali lagi kayak alam ya. Kalau misalkan alam itu ya mereka akan bekerja, bergerak ya kurang lebih sama lah kayak yang kita perlakukan. Kalau misalnya kita belajar untuk lebih baik gitu ya, lebih oke, biasa alam akan baik sama kita. Ya kalau kita baik sama orang lain akan baik sama kita. Ya kan kita akan diberikan kemudahan juga. Kalau kita percaya ibaratnya gini, ya sudah hari ini saya mungkin karena saya mendapatkan value, saya bayar nih ya. Terima kasih. Terus saya senang gitu. Dan saya percaya yakin bahwa uang tuh nggak akan habis, uang pasti akan datang lagi. Entah Tuhan akan kasih dari mana, karena pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup saya. Jadi selalu ada uang yang datang lagi, walaupun saya gunakan ya. Dan ketika misalkan orang memberikan value, kita ngerasain, oh ternyata dia ngebantuin kita, oh dia kasih kita ini, kasih kita itu, waktunya dia investasikan buat kita. Nggak usah ragu-ragu buat kasih gitu ya. Kenapa? Karena Anda akan dapat lagi gitu ya. Karena ibaratnya dalam artian banyak memberi, banyak menerima. Kata orang seperti itu. Nah, dan juga bukan berarti Anda harus berikan semuanya gitu. Enggak juga. Tapi kalau misalkan mentalnya mental pelit, mental kita takut uangnya habis, ya. Nah, itu yang bikin jadi kita akhirnya selalu dalam keadaan lack ya, atau kesulitan keuangan. Nah, jadi kalau misalkan di bawah sadar kita selalu terakuisisi dengan mental ini, tidak berani berbagi, tidak berani memberi, tidak ketakutan uangnya akan habis. Nah, itu yang perlu kita buang-buangin. Kebetulan udah banyak sebenarnya session yang ngebahas soal ini, tapi ini jadi diingetin lagi. Jangan jadi smigol dalam kehidupan yang hanya bisa mengambil gitu. Tapi kita juga perlu untuk bisa memberikan dan berbagi juga, berkontribusi. Ibaratnya kalau kemarin ada yang ikut kelas saya terus dibilang, coach maaf saya nggak bisa ikut ya gara-gara ini apa sih namanya ada urusan ya kan. Terus saya bilang oh ya sudah nggak apa-apa deh ya, kalau misalkan emang nggak bisa ikut nanti lapor aja refund. Dia bilang ya sudahlah nggak apa-apa coach ya, karena saya juga udah dapat banyak ikut kelasnya Dewati Arti, si bos jadi bias sama saya. Ya, siapa tuh ya orangnya? Ya kata dia, orangnya baik, bos saya baik banget. Setiap kali bos ketemu, dulu saya kalau bos mau kasih apa bantuan saya selalu nolak. Tapi semenjak saya ngerti di OA, saya tahu oh ternyata bos saya memang mau berkontribusi, mau berbagi. Ya udah saya terima saja. Jadi ya sudah, kalau misalkan nggak ikut pun nggak apa-apa kata dia. Oh oke. Menarik ya. Maksudnya nggak ikut pun nggak apa-apa, nggak ditarik refundnya lagi. Itu adalah kondisi dimana saat ya mereka benar-benar kayak berkelimpahan tuh di situ. Ya ibaratnya kalau kita dapat sesuatu ya bukan berarti kita ambil semuanya. Jadi jangan kita jambak, jangan kita bawa kabur semuanya. Ketika kita takut uang kita habis, ya yang perlu kita lakukan adalah di listing data lengkap ya, apa yang perlu kita lakukan, kita lepaskan semuanya sehingga kita nggak ada ketakutan bahwa uang akan habis. Kalau kita nggak ketakutan uang akan habis, kita bisa ya menikmati ya, jadi lebih happy, seru-seruan, asik-asikan, asik ya, jadi kayak hidupnya lebih menyenangkan. Katanya Ci Juliana, worth it banget ikut kelas koreo. Ya iyalah, harganya murah sekali. Ampun, saya belajar tuh kesana sini ngabisinnya miliaran gitu loh. Harga segitu, aduh, masih minta murah-murah, pusing gua. Aduh Tuhan, kenapa lu kirim orang kayak gini di tempat gua? Oke ya, berarti semacam apresiasi ya kok. Sebenarnya saya ya mungkin itu ya kayak menghargai gitu ya. Kita perlu juga untuk menghargai orang lain gitu. Ya ibaratnya kalau mereka ada usaha apa segala macam ya buat kita bersyukur atas mereka
lebih kayak berarah berterima kasih karena Tuhan mengirimkan orang-orang baik di sekeliling kita. Jadi kita perlu untuk juga mengapresiasi itu, sehingga orang pun akan mengapresiasi usaha kita. Kalau kita jarang mengapresiasi usaha orang lain, Tuhan jarang mengapresiasi usaha kita juga. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi kita perlu untuk jaga-jaga ya, dalam artian tetap menghargai orang lain gitu ya, dan semuanya kayak begitu. Oke. Katanya Kak Teh Emput, kok dalam keadaan kelilit hutang apa boleh berbagi? Boleh, tapi kalau saran saya berbagilah dari bentuk yang lain, jangan bentuk uang. Ya, bisa berbaginya mungkin kayak jasa, ya kan, berbagi nilai, apa yang bisa Anda bantu, support kepada orang lain, memberikan kontribusi, sehingga mungkin itu juga bisa menghasilkan uang. Ya, jadi nggak selalu selamanya kalau kita harus, ibaratnya dalam keadaan sulit, harus berbagi dalam bentuk uang, ya kayak gitu. Jadi kita bisa pilih-pilih, ya kayak gitu. Nah, itu oke. Rekening bank akan diisi lagi rezekinya, entah dari mana selalu datang dan Tuhan kirimkan. Wih, amin, mantap sekali. Nah, yang penting juga adalah bukan berarti kita sembarangan ya, ibaratnya wah semuanya gue hargain nih, gue habisin harta gue gitu ya, kayak kasih berapa miliar, berapa triliun gitu ya buat orang gitu ya. Bukan berarti begitu juga, kecuali Anda sudah memang berkelimpahan yang sangat banyak, ya monggo. Tapi kalau Anda lagi susah, ya nggak ada yang salah dengan Anda ya rationing, ngejaga pembagian keuangannya, dicek lagi. Jadi nggak semuanya harus langsung dibagikan. Ya, apalagi kalau punya hutang, berarti Anda harus nonton yang video yang dulu, ya pembagian ke struktur keuangan. Ya, tentang hutang saya pernah bahas. Jadi bagaimana pembagiannya. Karena banyak orang yang tidak bisa melunasi hutang seumur hidup mereka, karena mereka selalu melunasi hutangnya. Gimana ya? Katanya Kak Sri Hartati, berkat Koreo, terima kasih, alhamdulillah bisa lebih berdamai dengan diri sendiri, ternyata indah. Oke, seru banget. Katanya Kak Anung, nangisnya lucu banget. Oke, thank you. Ya, sekalian menghibur lah ya. Nah, ini contohnya ketika nggak membagikan uang, membagikan ilmu bermanfaat sama hiburan, biar orang ketawa gitu ya. Intinya bijak dalam menggunakan uang ya kok. Yes, benar. Jadi jangan juga yang kayak dipakai sembarangan, apa-apa buat dihabiskan. Kalau Anda tahu persentasenya, Anda ukur sendiri. Tidak ada yang salah dengan menghargai diri sendiri, rewarding, kasih ibaratnya kalau misalkan Anda sudah melakukan sesuatu, Anda mau reward diri sendiri boleh. Tapi banyak orang yang terlalu sibuk nge-reward diri sendiri, rewardnya terlalu banyak dibandingkan apa yang dia dapatkan, sehingga akhirnya jadi terlilit lagi sama problem keuangan. Ya, problem keuangan hanyalah simptom. Ya, jadi kayak simptom dimana itu perlu diberesin, ya sehingga kalau misalkan diberesin, ya kita jadi nggak ada problem keuangan lah, kurang lebih seperti itu. Ya jadi kayak gitu. Katanya Arun, is he pretending pas lagi nangis? Kenapa dapat nilai bagus ya? Nggak, itu saya lagi nangis beneran, Arun. Ya kayak gitu ya. Saya juga masih ragu untuk mengambil hak. Saya juga sering bantu body talk, non-verbal communication, tapi sering menolak. Cuma terkadang energi habis juga, bahkan ketempelan energi negatif. Nggak semuanya harus dibantu, jadi nggak apa-apa ya kayak gitu. Nah, pilih-pilih ya, ibaratnya mana yang benar-benar truly Anda perlu bantu, Anda perlu support ya. Jadi kita nggak bisa menolong semua orang kok, balik lagi seperti itu. Selalu lakukan yang terbaik yang kita bisa, yang mana tetap istilahnya dalam keadaan yang bikin kita kayak melakukannya dengan joyfully ya, dengan senang. Ya, apalagi masa PPKM kayak gini ya, saya suka sedih banget. Kayak tadi saya kan sempat keluar sebentar ya, turun beli makanan. Pas saya beli makanan, saya lihat kayak restoran tuh sepinya tuh sampai kosong banget gitu, kayak kesian, kayaknya pengen tuh semuanya, aduh nih gue bagi-bagiin duit deh nih biar lo orang happy gitu ya gitu. Cuman ya nggak bisa gitu juga kan gitu ya, karena juga sebisa-bisanya saya bantuin mereka, mau saya bantuin berapa gitu ya, jadi kayak nggak bisa semuanya gitu saya bantuin. Nah jadi balik lagi kita bisa milih siapa yang benar-benar kita mau bantu dan siapa yang perlu kita bantu. Overthinking kalau belanja cari yang murah, suka bandingkan, apalagi belanja Pampers. Ya kalau itu mungkin boleh dipilih-pilih ya. Kalau orang punya hutang nggak habis-habis hutangnya karena selalu memikirkan bagaimana cara melunasinya ya kok. Fokusnya apakah lebih baik ke berapa pendapatan yang perlu dihasilkan. Betul dong, selalu ke pendapatannya. Jadi fokus kepada pendapatannya dan juga pembagian keuangannya. Jadi itu yang akan bikin Anda bisa menyelesaikan semua permasalahan tentang finansial keuangan Anda. Kayak gitu ya. Katanya Kak ini jangan nangis kok, kemarin saya nggak bisa ikut kelas karena siang. Ya siap, tenang Kak, santai aja, saya bukan cari uang dari sini kok.
Maksudnya ya kalau Tuhan mau kasih banyak juga nggak apa-apa, saya tetap terima gitu ya. Cuman maksudnya kenapa aku tetap tarik rate buat di OA, karena aku pengen ini jadi sesuatu yang lebih besar lagi. Dan semua duit yang masuk ya aku cuman puterin aja ya kan, kayak selama ini buat bikin promosi, iklan, kayak datang ketemu artis, sediain videographer, beli alat-alat ya kan, terus bayar tim, itu semua kan bukan pakai daun pisang ya. Pareo kan bonusnya banyak, bisnisnya jalan. Ya bener banget, ya bonus jalan juga, bisnis juga ya kan. Makanya jangan makan dari duit bisnis saya. Ya lebih baik kalau bisa self-sustain, ngebiayain sendiri kan lebih bagus lagi ya. Semoga ini bisa jadi amal ibadah yang lebih besar lagi kepada banyak orang ya. Jadi ketika Anda membagikan dana Anda, sebagian besar akan dikontribusikan juga untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik ya, dengan lebih banyak orang yang bisa mengenal DOATRT. Jadi terima kasih buat semua yang sudah kasih kontribusi. Terima kasih buat semua yang udah support selama ini. Terima kasih yang semua selama ini udah ikutan jadi follower, yang udah ikutan nonton, udah ikut seru-seruan, ya udah ikut kelas-kelas kita. Thank you ya, be happy always, makin kaya raya, sukses, sehat, bahagia ya, dan terus bermental kaya raya ya. Saya dapat tugas untuk share screen dalam meeting padahal nggak tampil, tapi rasanya stres, asam lambung naik, tangan dingin. Setelah ikut kelas di TK, malamnya saya ada meeting sebagai moderator, malahan sempat salah share screen, yang nongol contekan saya, tapi bisa santai, nggak mual, nggak dingin. Oh keren, thank you banget Ci Juliana buat sharingnya. Yes, pengalaman orang pasti beda-beda ya, jadi seru-seruan semuanya. Terus ada yang bilang, aku follower baru account DOATRT. Jadi yang tadi video tentang hutang bisa ditonton di mana ya? Di YouTube atau di mana? Karyani, selamat datang, welcome. Ada lagi nambah follower baru, asik, terima kasih. Bisa buat mampir ke Riani di IGTV kita, itu ada videonya, tinggal dicari ya. Kebetulan saya lupa di tanggal berapa, dan itu IGTV kayak nggak tombol search-nya ya. Tapi bisa cari juga mungkin di YouTube kita kalau udah ke upload. Cuman kayaknya saya nggak tahu deh udah ke upload apa belum. Jadi silakan sementara ngintip-ngintip aja dulu ya. Judulnya adalah seingat saya kalau nggak struktur keuangan, judulnya pembagian keuangan ya, pokoknya begitulah seputar keuangan, tinggal dicari aja ya. Di situ sangat-sangat membantu. Follower hampir 10.000 katanya Civeni. Yes, terima kasih buat semua teman-teman supportnya. Kata Cikarlin, mantulku, siap Jos. Jadi bisa tinggal ngintip-ngintip, katanya Dokter Imok kangen kelas Zoom. Kelas Zoom malah setiap Jumat kita ada gratisan juga ya kan, bisa datang mampir tanya jawab langsung. Wih, seru kan? Kurang apa lagi gitu kan. Jadi udah setiap hari difasilitasin, setiap Jumat boleh tanya jawab ya kan, terus kelas gratis juga ada ya kan. Jadi silakan ikut mampir ke Aki Sami Aji. Aku juga followers baru. Salam kenal Pak. Welcome. Kakak ya berarti ya. Selamat datang ya, seru-seruan. Terima kasih. So, perhatikan teman-teman. Apapun dalam kehidupan Anda selalu merasa takut akan uang Anda habis. Entah pengalaman apapun yang pernah terjadi dalam hidup Anda, sehingga Anda selalu merasa khawatir, takut kalau uang Anda gunakan, maka akan habis. Secara tidak disadari, semua ketakutan Anda, semua pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, imprint apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda, terkait dengan uang habis di dalam hidup Anda, sehingga Anda memiliki rasanya sendiri. Perhatikan semua rasa itu, sadari semua rasanya, terima rasa itu pernah ada dalam diri Anda. Semua yang ada di dalam diri Anda, perhatikan semuanya yang menghalangi Anda melepaskannya. Semuanya diterima, disadari, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan, terima, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang muncul, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan, tarik nafas, tahan, lepaskan. Ada Teh Ninu juga baru. Wih, selamat datang Teh Ninu. Ada Karahmi juga, member baru juga. Halo Karahmi, selamat datang. Ya, mantap. Selamat gabung. Ya, ada Civita juga followers baru. Oke, Jos, berarti followersnya harus nambah. Tanggung jawab ya, harus tambahin loh followersnya. Jangan sampai nggak nambah ya. Oke, sip. Thank you teman-teman semua, seru-seruan. Oke, perhatikan lagi sekali lagi. Kegilaan apa yang Anda simpan yang diajarkan kepada Anda yang menyatakan bahwa uang itu pasti akan habis dan tidak pernah bisa datang, dan bahkan ketika saya ngomong ini Anda seolah-olah tidak percaya, masa sih uang bisa dipakai dan tidak habis?
Dan semua rasa tidak percayanya semuanya diterima, disadari, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Bagaimana kalau Anda bisa untuk tetap beraktivitas, menggunakan uang Anda, mengapresiasi orang lain, dan juga uang Anda bisa berkelipatan datang dari segala penjuru yang Tuhan bisa ciptakan, yang Anda tidak pernah tahu, ya, karena cara Tuhan bekerja itu tidak pernah kita bisa prediksikan. Dan kapanpun Anda tidak mengizinkan diri Anda untuk sepenuhnya menjadi keajaiban, dan mengizinkan semua karya Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Semua pemikiran, semua rasa yang ada, semua pemikiran, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, keraguan, dan semua kutukan yang pernah ada dalam hidup Anda, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini di dalam tubuh fisik Anda, kapanpun Anda menyimpan semuanya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda selalu masuk ke dalam mental miskin, mental diskon, yang selalu mempertanyakan kapan diskonnya, kapan gratisannya, dan kapan yang karena Anda berpikir mungkin di dalam bawah sadar Anda seolah-olah kalau misalkan Anda membayar, Anda tidak akan pernah bisa. Kapanpun Anda mempercayai itu, dan atau Anda tidak mau karena alasan-alasan Anda yang begitu banyak. Perhatikan semuanya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda tidak bisa menghargai sesuatu hasil karya ataupun ciptaan yang menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, dan pemikiran, ya, dan Anda merasa kesulitan untuk menghargainya. Apapun yang ada di latar belakang di pikiran Anda, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, terima. Dan kapanpun Anda merasa kalau misalkan orang kaya harusnya nggak boleh cetak duit. Nah, ya ini juga nih kadang-kadang ada label ya. Korea udah banyak duitnya. Amin, terima kasih, ya kan. Masuk ini jajaran orang yang penghasilannya besar. Amin, thank you, ya kan. Berarti Korea nggak boleh minta duit lagi. Ya, saya nggak minta duit, saya kasih value. Saya bukan minta-minta kok. Saya selalu memberikan sesuatu yang bisa saya berikan. Ya, untuk apa? Supaya saya bisa gather lagi, dan capital ini saya gunakan untuk lebih besar lagi di OA, lebih banyak ngebantu kehidupan orang lagi, lebih seru lagi dan lebih asik lagi. Dan tenang aja, yang gratis ada setiap hari. Hari Jumat bahkan ada pertanyaan gratis. Dan masih ada lagi nih, ada di OA for Indonesia. Ya kalau Anda nggak ikut, nggak datang, aduh, saya tobat. Ya, jadi jangan pusing-pusing lagi, jangan mabuk-mabuk lagi. Buat Anda yang pernah ikut di TK level 1 segala macam, kalau mau step up lah. Kalau pengen lebih sukses, lebih kaya raya, silakan masuk kelas advance. Ya, pengen lebih happy. Dan saya nggak ngejanjiin kaya raya sukses, ya. Ya, Anda bisa jadi kaya raya, bisa jadi sukses, bisa, sangat-sangat bisa. Seperti saya juga berproses, dan proses saya panjang. Ya, kurang lebih 10 tahun, dan saya banyak banget yang saya harus keluarkan, banyak waktu yang harus saya belajar sana sini. Saya cuma membantu mempersingkat aja. Jadi kalau Anda belajar, Anda bisa lakukan banyak hal sehingga Anda bisa membuat diri Anda lebih sukses lagi, lebih happy lagi, ya. Bukan berarti Anda akan langsung jadi kaya tiba-tiba satu malam jadi kayak menang undian 10 triliun. Ya bisa aja, ya. Nggak ada yang nggak bisa kok. Cuman ya kalau misalkan belum, ya bukan berarti Anda langsung, aduh saya gagal, tidak bisa. Nggak kayak gitu, ya. Dibawa happy aja. So, have fun. Bagaimana kalau menggunakan uang Anda juga bisa menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Dan semua doktrinasi orang tua bahwa Anda hidup harus berhemat dan tidak boleh keluar uang sama sekali. Maka semua pemikiran yang pernah ada terkait dengan hal ini, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, semuanya terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua yang ada disadari, diterima, diikhlaskan semuanya yang tersisa, dan dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan.
nggak mau proses panjang, monggo. Kalau nggak mau proses panjang, belajar ya, masuk ke kelas advance. Kenapa? Karena di sini ya Anda mungkin bisa mempercepat kesuksesan Anda, keberhasilan Anda. Saya juga nggak tahu sih ya, yang pasti sih ke teman-teman yang lain yang udah pernah ikut, mereka merasa banyak yang terbantu ya, jadi kayak lebih mudah lagi kehidupannya, rezeki, berkat, kelimpahan lebih mudah datang ya, seperti itu. Kalau Anda sudah di level 1, belajar ngebuang emosi, Anda udah lebih tenang, udah lebih happy, Anda perlu meningkatkan kapasitas ya dan kemampuan diri. Investasi bukan cuma di training kelas saya doang yang 4 hari, tapi Anda lebih penting juga untuk belajar secara langkah-langkah terstrukturnya, gimana sih caranya buat jadi orang sukses, karena itu semua banyak yang perlu kita belajarin. Ibaratnya saya juga nggak tahu-tahu ujuk-ujuk nyampe di sini gitu. Buat sampai di titik ini ya banyak yang saya lakukan, jungkir balik ya, teguling-guling, peras keringat, segala macam. Saya punya ilmu-ilmu ini mungkin akan mempercepat saya, jadi saya nggak butuh waktu 10 tahun. Ya mungkin bisa lebih cepat lagi. Cuman ya dulu saya nggak punya, jadi ya setengah mati buat sampai di titik ini. Tapi sekarang ketika udah punya, ya semuanya jadi lebih mudah hidupnya. Dan saya bisa kasih kepada Anda ya banyak insight-insight yang mungkin Anda bisa gunakan di dalam kehidupan Anda sehari-hari juga. Jadi lebih mudah ya jalanin hidupnya. Karena kalau Anda nggak punya guideline-nya itu susah. Lebih mudah itu Anda mencegah daripada mengobati. Ya, daripada Anda mesti kayak tunggu nanti ada masalah muncul baru Anda beresin. Masalah muncul baru Anda beresin. Bagaimana kalau Anda bisa belajar satu framework yang banyak supaya Anda bisa ngeberesin problem-problem bawah sadar Anda, sehingga hidup Anda jadi lebih asik, lebih seru, lebih menyenangkan lagi, lebih happy lagi. Jadi kayak gitu ya. Oke, so thank you teman-teman buat sharingnya hari ini. Sorry kalau misalkan kita kocak-kocakan, koplak-koplakan ya, tapi harusnya lebih seru dan asik lagi ya. Jadi seperti itu. Katanya Ci Juliana, kalau merasa tadi mana sih, semuanya baik-baik saja, padahal nggak lagi baik-baik aja, sehingga bingung mau nanya apa. Gimana caranya ya supaya diri sendiri menyadari, memahami diri sendiri? Ya nanti belajar lebih banyak. Datang ke kelas itu membantu kok. Karena kita belajar banyak tema dan kita bahas. Gimana caranya masuk kelasnya? Kok aku baru belajar bisnis? Ikut aja dulu belajar bisnis ya. Di luaran kan banyak yang ngajarin. Kalau saya lebih mempersiapkan diri dan hati. Jadi kayak ngeberesin semua problematika di bawah sadar kita. Supaya kita bisa ngejalanin bisnis itu lebih enak. Ya, kalau misalkan kakak mau, ini daftar ke yang ini ya, bit.ly.com Doa Indonesia, ini gratis ya, jadi belajar dari sana dulu. Kalau udah belajar dari sana, kalau misalkan ngerasa, oh oke, di OITRT ini sistemnya kayaknya cocok buat saya, kalau misalkan merasa cocok, silakan ikut lagi nanti ke kelas advance, ya kayak gitu. Jadi seperti itu, sip, terima kasih semuanya, be happy selalu, makin seru lagi, makin asik lagi, makin happy lagi, pokoknya all the best and greatest for you all. Terima kasih semuanya. See you again. Ya, terima kasih kok, lega plong jadi ngantuk katanya Kak Maria. Sama-sama Kak, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi besok di live yang berikutnya. Dadah. Love you all.